Oke, kita mulai. Nah ya, kita mulai aja lah ya, jangan tinggal tidur ya. Kita masuk bab 5 ya. Ini siapa aja sih? Kita harus saya panggilin dulu biar pada bangun, tunggu. Alif, Davin, Mauricio, Maliki, Haikal, Rifki, Rizkullah, Made, sama panitia MMD. Ini ya saya mulai ya kuliahnya ya. Jangan ditinggal tidur. Jadi hari ini kita mau namatin chapter 5. Karena apa? Karena kita tuh udah di minggu 6 kan sekarang. Jadi penjadwalan CPU ini mau saya selesaiin karena singkat aja lah ini mas sebenarnya prinsipnya. Nanti yang agak berat tuh minggu depan, memori dan deadlock gitu ya. Nanti mungkin tugas UTS terus. Nanti kapan saya ngasih tugasnya ya? Banyak banget sih materinya. Jadi saya mau namatin ini nih, 2 ini sekarang hari ini, oke? Ya. Jadi kalian tolong sabar karena harus tamat. Tapi saya nggak akan ngelebihin waktu. Cuman ini akan kita tamatin 80 slide. Saya nggak akan baca slide, saya akan rangkum supaya kalian ngerti. Kalau misalnya ada yang nggak ngerti boleh tanya ya. Oke, mulai. Sekarang gini, chapter 5 itu CPU scheduling. Jadi urusannya di dalam OS itu adalah salah satu urusan terbesar adalah schedule, penjadwalan. Karena ini adalah optimasi dari OS gitu ya. Yang biasanya di optimize itu scheduling karena ini menyangkut bagaimana kita OS gitu ya menyelesaikan tas-tas yang ada gitu. Sama-sama orang gitu ya. Kalau kita nggak bisa schedule kegiatan kita kan juga performanya turun. Nah, di CPU scheduling itu ada algoritma-algoritma yang kalian harus paham. Nah, algoritma-algoritma itu secara engineering akan dipakai gitu. Misalnya kalian mau scheduling paket data misalnya gitu atau scheduling sistem di pabrik gitu misalnya. Ayo. Itu tuh di engineering banyak gitu. Kayak misalnya kalian mau bikin pabrik nih. Ayo, terus ada paralel, ada serial. Misalnya pabrik Indomie gitu. Itu gimana bikinnya? Itu kan ada scheduling. Jadi ini tuh adalah dasar pengetahuan yang penting untuk banyak implementasi gitu ya. Oke, dah. Yang mesti kalian pahami adalah CPU itu basic konsepnya tuh dia melakukan 2 proses ini. Jadi kan kalau kalian pernah lihat ya, yang sebelumnya kan yang saya ajarin, saya pernah singgung itu, kita kan fetching instruction terus kita proses kan gitu ya. Fetching terus proses, fetching itu jadi ngambil, oke nih sekarang mau ngapain? Oke diambil proses, ada lagi, jadi kayak ngelihat list kerjaan gitu. Nah kalau di dalam cycle gitu ya, cycle pekerjaan itu ada yang disebut dengan I/O CPU burst dan I/O burst. Jadi biasanya di dalam suatu proses itu ini tuh berurutan. Jadi habis CPU, habis processing misalnya loading, register, lakukan operasi apa gitu ya, dia akan baca ke file gitu. Jadi nanti akan ada I/O gitu. Dia akan baca ke file. Nanti dia misalnya ngitung lagi, melakukan perhitungan, nanti dia simpan ke file. Jadi baca dari file, simpan ke file. Baca dari file gitu aja gantian gitu. Dia urutannya tuh gitu biasanya CPU burst, I/O burst. CPU burst, I/O burst. Jadi gantian gitu ya. Karena biasanya proses terus disimpan. Atau proses, sebelum proses dibaca, setelah proses ditaruh gitu aja gitu. Oke, nah tapi kan proses ini terjadi di banyak proses yang melakukan ini ya. Berarti kan I/O-nya mesti diatur, CPU-nya mesti diatur. Nah, itu jadinya perlu scheduling. Nah, kalau kalian perhatiin sebenarnya di dalam OS gitu ya, atau proses-proses yang ada di dalam OS, itu biasanya yang short burst itu lebih banyak daripada yang long. Jadi burst-nya itu biasanya nggak panjang, tapi banyak gitu. Jadi kalian kebayang nggak? Kayak gini loh, jadi ini pusing nih manage-nya.
Misalnya gini, kalian punya kerjaan nih, gitu ya, satu gitu, tapi lama banget, tapi cuma satu gitu. Atau punya kerjaan sebentar-sebentar, kecil-kecil gitu kayak harus nyapu, harus nyuci piring, harus ini, harus tapi banyak gitu. Jadi ini, nah itu kan karena kecil-kecil ini harus di-manage dong. Kalau long ya udah deh gitu ya. Eh, Ya long dan sedikit ya manage lebih mudah. Yang susah tuh karena dia pendek-pendek dan banyak, berarti harus di-manage gitu. Nah, CPU burst time itu biasanya pendek-pendek dan banyak. Nah, itu harus kita schedulekan. Jadi, nanti ada namanya CPU scheduler, dia akan milih proses yang mau dijalankan, terus dia akan allocate ke CPU yang ada gitu. Jadi, selalu ada antrian gitu. Selalu ada antrian gitu. Nah, antrian itu macam-macam. Yang waktu minggu lalu diajarin, yang kalian pernah lihat gitu ya, itu kan ada bagian running disuruh waiting dulu gantian gitu ya, atau dari running jadi ready gitu, atau dari waiting jadi ready gitu ya. Ada proses-prosesnya kan, jadi dia lagi running, lagi waiting apa udah ready atau udah selesai gitu. Nah, scheduling itu berlaku untuk mengambil semua proses yang dalam situasi ini. Nah, kalau situasi 1 dan 4 itu biasanya nggak usah di schedule, karena kalau yang running to waiting itu ya memang udah di antrian harus diambil. Kalau yang 4 terminate ya udah selesai gitu. Kalau proses sudah selesai nggak usah nunggu apa-apa lagi kan, ya udah selesai gitu ya. Oke, sekarang satu lagi apa? Terminologi yang kalian harus hafal. Dalam scheduling yang kalian mesti pikirin kan resource. Resource itu berarti kan core CPU kan. Yang kedua proses, ada thread, ada apa. Itu harus dijalanin. Nah, yang kalian mesti pikirin adalah proses. Itu ada yang non preemptif, ada yang preemptif. Dengan dua kondisi ini, schedulingnya akan jadi beda gitu. Non preemptif itu adalah proses-proses yang nggak bisa diinterupsi. Kalau preemptif tuh bisa. Kebayang nggak? Jadi kayak gini. Misalnya kalian punya CPU nih. Ada satu proses dia non preemptif, berarti si proses itu tuh harus diberesin gitu, baru bisa ngerjain proses lain. Kalau preemptif itu bisa dipotong, gantian yang lain dipotong, gantian yang lain lagi. Itu kayak kamar mandi deh. Kalau saya kalian ke kamar mandi nih, ke toilet, misalnya kalian mandi, itu preemptif atau non preemptif? Ingat itu aja contohnya. Kalau ke kamar mandi itu non preemptif. Jadi kalau misalnya kalian anggap toilet umum itu adalah CPU gitu ya. Terus dia punya beberapa proses di dalamnya, yaitu bilik-bilik toiletnya gitu. Nah, itu berarti proses-proses yang di dalam toilet itu semuanya non preemptif. Tapi secara paralel non preemptifnya. Soalnya kan nggak mungkin misalnya pipis dulu dikit ya, habis itu berhenti dulu orang lain terus nanti pipisnya diterusin, atau misalnya kamu mandi keramas dulu, habis keramas keluar, nanti orang lain mandi pup dulu, nanti dia keluar, yang tadi keramasnya selesaiin, nanti kalau udah yang pupnya selesaiin, kan nggak bisa gitu. Jadi selalu ingat ya, yang non preemptif itu adalah proses di mana dia harus the whole cycle beres gitu. Nah, kalau preemptif itu contohnya misalnya kerjaan yang emang bisa disela gitu. Kayak misalnya, oke deh, apa namanya, misalnya apa ya, ngebungkus kado gitu misalnya, ada beberapa gitu. Ya udah gantian dulu deh. Ini sekarang selotipnya lagi dipakai sama yang itu gitu. Nanti yang ini nunggu gitu, gantian gitu ya. Gunting juga gantian. Nah, itu preemptif. Nah, beberapa banyak proses yang preemptif dan non preemptif itu tuh nanti akan mempengaruhi kinerja CPU kalau schedulingnya nggak pas gitu. Oke ya, gitu ya. Ngerti ya? Non preemptif dan preemptif ya. Nah, berarti kan kalian bisa nggak bisa ditanya gini, ya udah Bu, kalau gitu semua non preemptif aja, nggak usah ada yang diinterupsi. Nanti kalian akan lihat ini tuh jadi lambat gitu. Tujuannya pakai preemptif tuh apa sih? Kenapa bisa diinterupsi? Biar bisa gantian. Jadi bisa banyak proses yang berjalan secara bersamaan tanda kutip gitu ya. Karena nggak paralel benar gitu, tapi gantian. Itu kayak misalnya kalian misalnya lihat di apa ya, rumah makan Padang gitu misalnya. Dia sambil nyiapin makanan buat yang mana, nyiapin makanan buat yang mana kan. Misalnya, beli apa? Ini. Terus dia, Ibu beli apa? Gitu kan. Itu kan sebenarnya dia preemptif tuh gitu.
sambil sambil ngambil order, sambil ngelayanin pelayan. Biar apa? Biar lebih banyak yang bisa dilayani. Tapi kalau kita punya preemptif, itu jadi lebih ribet urusan schedule, belum rebutannya gitu. Contoh misalnya, ini kalau ada yang kalian nggak ngerti langsung interupsi aja. Misalnya kalian anggap ke kamar mandi, ada kamar mandi umum gitu. Itu preemptif. Terus boleh misalnya ya udah kalau orangnya lagi mandi digedor. Misalnya ya udah lu cuma balik 5 menit ya. Kalau udah keramas 5 menit mau nggak mau lo keluar gantian sama orang lain gitu. Gitu ya. Nah, itu sebenarnya susah tuh gitu. Karena bisa jadi saya pas 5 menit dia belum selesai keramas. Ini orang udah sakit perut yang di luar misalnya gitu kan ya. Wah, itu race condition jadinya. Jadinya misalnya yang satu udah mau masuk, yang satu udah mau keluar, belum mau keluar gitu. Atau misalnya udah masuk, yang satu mau ngambil gayung, yang satu belum naruh gayungnya gitu. Kebayang nggak? Nah itu jadi kalau sebenarnya kalau secara manajemen lebih gampang non preemptif. Jadi kayak misalnya juga kalau misalnya jualan gitu ya, gantian aja gitu. Misalnya yaudah, ibu beli apa? Saya beli bubur ayam 2 gini-gini. Ibu itu aja sampai ibu itu beres, sampai dia bayar, sampai dia pulang. Saya itu orang lain. Saya pesen. Saya mah ini nasi uduk ini. Tapi kan jadi si AA ini tidak optimal kan? Ya dia nggak pusing, tapi omsetnya kecil gitu. Terus antriannya panjang tuh sampai ke ujung-ujung karena lama banget gitu. Coba kalau misalnya dia oke sambil nyiapin nasi goreng, dia nyiapin bubur ayam sambil nanya, sambil ini itu kan gantian sebenarnya kan preemptif gitu. Tapi ya itu race condition. Itu trade off-nya. Oke? Nah, terus ingat ada yang namanya dispatcher. Jadi kalau misalnya ada penjadwalan gitu ya, itu harus ada orang atau entity yang melakukan melakukan proses ngambil dan ngasihin gitu. Kebayang nggak? Jadi kayak misalnya kalian ngantri dokter. Misalnya cuma ada pasien sama dokter, bisa nggak kayak gitu? Ada sih yang pasien dokternya ribet nggak ada susternya belum datang dia, oke sekarang antrian yang mana yang duluan? Oh iya Pak silakan gitu ya. Tapi kan kalau misalnya ada banyak antrian gitu dan keluhannya beda-beda misalnya, terus dokternya beda-beda gitu, harus ada dispatcher. Nah, dispatcher ini tugasnya ngelihat antrian, terus dia tahu, oh, ini mau ke dokter mata, ini mau ke dokter THT, ini mau ke dokter internis misalnya gitu. Jadi dia yang dispatch, anterin kemana, dispatch. Jadi selalu ya. Nah, di dalam CPU, scheduling itu ada dispatcher. Nah, dispatcher itu kayak tadi suster itu ya administrasi yang ngambilin itu. Dia harus ganti-ganti konteks gitu. Jadi oke ini lagi apa, siapa yang mau di-assign, antrian nomor berapa, prioritasnya berapa itu dispatcher. Nah, dispatcher itu ada latensinya. Jadi pada saat dia meng-assign suatu pekerjaan ke prosesor, itu ada waktu untuk konteks switching dulu, baru memulai proses yang berikutnya. Kebayang nggak? Jadi kayak misalnya gini, dok ada saya dokter kulit, dok ada pasien berikutnya nih tapi harus tindakan gitu. Oh oke, si dokternya lagi meriksa yang satu lagi keluhannya misalnya alergi gitu ya, dia masih alergi. Nah si dispatcher ini kan mesti bilang, oke yang berikutnya itu mau ada tindakan dok harus dioperasi misalnya. Dia harus nyiapin dulu alat operasinya kan. Nanti dia dispatch lagi kerjaan lain, tindakannya beda lagi. Berarti kan dia harus pindah dari yang tadi mau dia tindakan ke yang tindakan berbeda lagi. Nah, itu ada tensinya. Nah, di dalam scheduling itu harus dipertimbangkan juga gitu. Gimana caranya supaya latency ini nggak terlalu banyak gitu. Dalam artian dalam artian gitu ya. Kita boleh pindah-pindah proses. Tapi jangan terlalu sering gitu. Karena nanti ada overhead yang keluar dari perpindahan konteksnya gitu. Kebayang nggak? Jadi itu yang mesti dilihat ya. Udah. Sekarang gini, oke Bu, sekarang ngapain kita belajar scheduling? Nah, kenapa harus ada scheduling? Kenapa scheduling di OS itu sangat penting? Sebenarnya di semua lah engineering itu scheduling itu penting banget gitu. Ya. Kriterianya apa sih? Scheduling itu dibuat itu karena kita pengen CPU itu seproduktif mungkin, jangan sampai dia bengong gitu.
Oke, saya boleh nggak kasih contoh analoginya tukang bakso? Ya, ini bukan oversimplifying, tapi lebih mudah gitu ya. Misalnya tukang bakso. Si tukang bakso ini tuh pasti semua orang jualan kepinginnya kan, gue sebanyak itu customer gue, sampai gue sibuk banget gitu. Jangan sampai bengong gitu kan, kalau kalian lihat orang jualan bengong aja itu. Intinya gitu, di schedule supaya si CPU selalu sibuk nih. Lu harus kerja terus gitu, satu. Kedua adalah throughput. Throughput itu adalah jumlah proses yang diselesaikan per time unit. Artinya apa? Dalam satu satuan waktu kita tuh mau banyak proses yang selesai gitu. Jangan semua prosesnya banyak, nggak selesai semua gitu. Kebayang nggak kalian? Itu throughput tuh. Jadi kayak misalnya, jadi kita mau throughputnya besar. Jadi kayak misalnya kayak tadi saya bilang, kalau misalnya ada tukang bakso jualan, misalnya dia bisa layanin banyak pelanggan dalam satu satuan waktu, itu berarti throughputnya gede, ya kan? Berarti omsetnya gede dong? Iya gitu. Makanya kalau tukang baksonya lemot gitu ya, maksudnya dia nggak bisa menangani preemptif, yang kayak tadi gitu, udah salah ngambil order, harus satu dulu selesai baru yang lain gitu ya, itu throughputnya pasti kecil gitu. Kebayang ya? Dah, clear ya dua ini ya. Dah. Ketiga, turnaround. Turnaround time, amount of time to execute a particular process. Nah, ini tuh kita maunya rendah. Jadi sebisa mungkin satu proses itu jangan lama-lama gitu. Selesaikan secepat mungkin. Kenapa? Jadi bisa ganti ke proses yang lain gitu. Nah, salah satunya itu dengan tadi preemptif itu gitu. Kebayang nggak? Jadi kayak misalnya gini, kalau ada satu proses panjang banget nih, terus kita proses dia dulu sampai selesai tanpa melakukan. Misalnya ada yang pesen bakso 10 gitu. Terus si mamangnya bilang, oke, dia bikin 10 bakso itu, 10 porsi bakso itu buat ibu-ibu satu itu aja. Jadi yang lain, pelanggan lain nunggu tuh sampai ngantri di belakang. Jadi si ibu yang pesen 10 porsi ini tuh ngabisin waktu si mamang baksonya. Jadi yang beli satu porsi, yang beli 2 porsi tuh nggak diladenin. Nah itu turnaround-nya rendah, turnaround-nya tinggi tuh. Karena dia ngabisin waktu lama banget gitu untuk ngerjain satu particular proses. Lah Bu, gimana caranya biar turnaround time-nya kecil? Kan emang pekerjaannya banyak, dipotong dong. Jadi misalnya ibu-ibunya pesen 10 bakso, ya udah ibu 2 dulu ya, nanti berikutnya yang pesen satu porsi, atau dia masak 5 gitu sekaligus nyiapin 5 gitu, 2 buat ibu-ibu ini, 1 buat yang ini, 2 buat yang satunya lagi. Itu udah hilang 2 pelanggan kan, 2 proses sudah keluar dalam waktu segitu gitu. Walaupun yang panjang ini belum keluar karena ya lu kenapa juga pesen 10 bakso ya, tungguin lah gitu. Nah gitu ya, kebayang ya. Jadi ini untuk manajemen waktu juga bisa gitu. Maksudnya scheduling ini work lah. Misalnya kalian mau ngatur kemacetan, misalnya mau ngatur eh, antrian di imigrasi gitu ya. Itu kayak gini, sama aja. Jadi kalian bisa analogi ini di CPU ini, di OS, itu buat kehidupan sehari-hari. Udah sampai sini udah ngerti ya? Throughput, turnaround udah kebayang. Terus waiting time. Waiting time itu ada hubungannya sama turnaround sebenarnya. Kalau kita membuat schedule, kita maunya tuh waiting time-nya rendah. Artinya, rata-rata orang nunggu itu nggak boleh terlalu besar. Kalau yang tadi saya bilang, nih ibu-ibu pesan 10 porsi bakso nih, itu ngelamain banget gitu. Dan dia datang duluan misalnya. Jadi orang yang beli satu kayak kalian deh kalau antri di supermarket, kalian cuma beli sampo 1 biji nih, atau misalnya mau beli minum aqua 1 botol, tapi di depan kalian tuh ada ibu-ibu yang belanja 2 troli. Artinya apa? Waiting time kalian kan jadi lama. Nungguin ibu-ibu itu selesai. Padahal kalau kalian duluan, waiting time rata-ratanya jadi kecil karena kalian nggak nunggu, ibu-ibu itu nunggunya sebentar gitu kan. Bener nggak? Jadi gimana caranya schedule biar waiting time-nya rendah? Udah sampai sini udah clear ya? 4 ini ada yang bingung nggak? Jadi CPU utilization harus tinggi, throughput harus tinggi, turnaround time harus rendah, waiting time harus rendah. Response time harus rendah atau tinggi? Response time harus rendah. Itu seperti misalnya, kalian misalnya nih, misalnya kalian beli bakso. Mang, saya bakso ya, nggak pakai mie pedas ya, gitu. Kalian pasti pengennya kan si mangnya langsung jawab, iya Neng, berapa Neng? 2.
Itu response time tuh. Jadi kayak CPU dikasih kerjaan itu ada batasan, kayak misalnya oke, dia setelah sekian milisecond harus nyaut. Kalau dia terlalu sibuk, dia nggak nyaut, prosesnya itu jadi nggak lama gitu, nggak ditindaklanjuti. Itu kayak misalnya kalian mau pesan bakso nih, mamang sibuk banget nih, banyak antrian gitu. Jadi kalian baru bisa ngomong atau dijawab sama mamangnya itu setelah 30 menit kan, itu response time-nya rendah tuh. Jadi kita tuh pengen sistemnya itu punya scheduling yang memungkinkan dia untuk melakukan respons terhadap proses yang akan diberikan. Karena kalau prosesnya nunggu terlalu lama, keseluruhan performance system itu jadinya lambat semuanya. Udah ya, sampai sini clear ya? Ini kriteria schedule. Jadi kalau kita bikin schedule, tujuannya tuh untuk 5 hal ini. Oke, jadi bukan sekedar satu-satu aja, tapi semuanya. Gitu ya. Jadi ini ya, maksimum. CPU harus maksimum, throughput harus maksimum, turnaround time harus minimum, waiting time harus minimum, response time harus minimum. Gitu. Oke, dah. Sekarang kita lihat satu contoh. First come, first serve, atau first in, first out. Jadi kayak antrian mamang bakso tadi, yang duluan datang, itu yang dilayani. Ternyata proses 1 itu dia pesan 24 mangkok. Proses 2, 3 mangkok. Proses 3, 3 mangkok. Kalau kita lihat pakai Gantt chart, kalian lihat di sini. Si P1 nggak nunggu. Dia cuman nggak nunggu, langsung diproses. Tapi P2 itu nunggu 24 satuan waktu. P3 nunggu 27 satuan waktu. Sehingga pada saat di total 0 tambah 24 tambah 27 dibagi 3 itu waiting time-nya 17 gitu. Jadi lama gitu. Gara-gara ada ibu-ibu yang datang duluan, mesennya banyak gitu. Kalau ada proses yang, jadi kalau kita pakai FCFS, terus proses yang datang duluan itu yang panjang, nah itu ribet tuh, ngelama-lamain. Jadi kadang-kadang scheduling itu ada untung-untungan juga. Jadi ada saatnya, oke, dia ini, dia bagus sekarang, tapi nanti untuk set data yang lain enggak gitu ya. Gitu lah, kita kira-kira gitu. Udah, ini jelas ya. Dah. Nah, sekarang kita lihat, coba ya kalau misalnya si ibu-ibu tuh telat datangnya, dia belakangan. Yang P2 sama P3 datang duluan. Kalian bisa lihat bahwa berarti P2 itu nggak nunggu. P3 cuma nunggu 3. P1 cuma nunggu 6. Jadi kalau kita total, average waiting time-nya adalah 3. Bayangin, beda jauh sama tadi 17 gitu. Jauh banget. Jadi FCFS itu untung-untungan. Kalau misalnya proses-proses yang panjang di depan, semua jadi delay. Kalau yang kecil-kecil di depan, itu lebih cepat. Karena ya udah, yang udah selesai dismiss. Yang lama ya udah gitu. Nah, jadi ada yang disebut dengan convoy effect, di mana short process behind long process. Jadi kalau short processnya ada di belakang long process, nah itu udah nggak bener lah gitu. Gitu ya, oke ya, jelas kan? Sekarang kebayang proses. Nah, jadinya sekarang ya udah deh, kalau gitu schedulingnya pakai SJF aja. SJF itu artinya shortest job first. Jadi ya udah, kalau gitu gimana kalau kita bikin algoritma scheduling yang prosesnya pendek-pendek diduluin gitu. Jadi kayak misalnya kalian di supermarket, itu kan ada tuh yang beli barangnya banyak, ada yang cuma 3 item, ada yang cuma 1 item, ada yang 3 troli gitu ya. Nah, kalian lihat nggak di sini ada masalah tambahan kalau kita mau shortest job first. Problemnya apa? Problemnya kita harus tahu, harus ngecek dulu panjang prosesnya berapa. Jadi kita harus tanyain dulu. Jadi kayak kita misalnya nih antrian di kasir Carrefour misalnya. Berarti dia harus ngitung dulu di antrian ini. Coba Bapak Ibu dicek dulu itu belanjanya berapa. Nanti baru di-sort untuk yang belanjanya paling sedikit gitu. Jadi kita bisa tanya sebenarnya. Jadi kalau di CPU berarti dia harus ngecek dulu semua gitu, mana prosesnya. Terus yang paling kecil taruh di depan. Nah, proses ini kan juga ini ya, maksudnya overhead juga kan.
pas nanya-nanya itu kan overhead, ngabisin waktu dong. Ya kan, ngatur-ngatur, nanya-nanya, ini itu gitu. Kebayang? Belum lagi kita juga nggak tahu misalnya nih, kan kalau belanja di Carrefour, orang datang-datang terus kan. Kita juga nggak tahu nanti yang datang bakalan banyak apa dikit belanjanya gitu, kebayang? Nah itu tuh jadi ada trade off antara oke, kalau gue mau cepet di sini, jadi lambat sebelah situ gitu. Kalau gue overhead di sini nggak ada, di situ ada overhead yang lain gitu. Nah itulah tugas kita sebagai engineer untuk ngebalance itu. Udah ya, sampai situ ya. Nah atau diestimasi. Jadi sebenarnya kita bisa melakukan estimasi suatu pekerjaan nih. Kita bisa nebak misalnya, oke ada task nih. Habis ini kira-kira task berikutnya berapa lama gitu. Habis ini kira-kira berapa lama. Habis ini berapa lama, itu bisa diestimate. Ya, oke. Oke. Nah, sekarang contoh shorted job first. Katakan kita punya proses P1, P2, P3, P4. Ada burst time-nya. Berarti kan yang harus dikerjain 3 dulu ya. Yang pendek dulu, yang 6 dulu, 7 baru 8. Berarti P4 dulu dong. Habis itu baru P1, habis itu baru P3, baru P2 gitu. Sehingga average waiting-nya sama dengan 7 gitu. Jadi, wah, bagus nih. Ya udah, emang jadi optimal. Tapi ya lu harus tahu semua prosesnya berapa panjangnya biar bisa diatur gitu. Nah, kalau misalnya kalian jadi dokter, terus kalian bisa predik gitu ya. Oke, pasien ini operasi sekian lama, sekian lama, sekian lama. Ya udah diurutin aja dari yang pasien yang paling cepat operasinya, udah gitu yang seterusnya. Kalau semuanya udah daftar. Kalau belum daftar ya ribet. Nah, kalau mau predik gimana? Nah, sebenarnya sebenarnya bisa ya pakai, kalau kalian misalnya mau, harusnya sih udah ada sih ya metode machine learning atau AI atau statistik untuk predik the next process or the length of the next process gitu ya. Nah, tapi kalau kita mau misalnya predik ya, ada proses, kita tuh bisa predik panjangnya. Biasanya panjangnya itu mirip dengan yang sebelumnya. Gitu. Kita predik, nanti kita tinggal predik proses dengan shortest predicted next CPU burst-nya. Gitu. Jadi kita bisa lakukan dari length of previous CPU burst, kita pakai rata-rata eksponensial, nanti kita bisa tebak nih, kira-kira tahu untuk N+1 itu berapa gitu. Kebayang? Enggak, nggak kebayang. Oke, pelan-pelan. 1. TN itu adalah panjang dari CPU burst ke N. Gitu ya. Tau N+1 adalah predicted value for the next CPU burst. Alpha adalah variabel yang akan digunakan untuk memberikan bobot gitu ya. Jadi kayak misalnya, oke, tau yang next itu akan mempertimbangkan tau yang sekarang. Di mana di sini adalah kita harus mengalihkan alpha dengan actual length time yang sekarang gitu. Jadi alpha dikalikan time yang sekarang ditambah 1 minus alpha tau yang sekarang. Gitu ya. Jadi T itu panjang, tau itu predicted-nya gitu. Jadi artinya apa? Si tau 1 ini, prediksi dari N+1 itu adalah berkaitan dengan panjang proses yang ada di sebelumnya, di kalau N-1-nya gitu. Jadi kalau kita mau lihat yang next, itu lihat yang sekarang. Tapi sebenarnya besar kemungkinan tuh sama gitu ya. Kok bisa sih, Bu? Ya, cobain deh coding. Kalian cobain buktiin nih, bisa nggak kayak gini? Gitu ya, ini rata-rata soalnya. Oke. Dah. Kalian lihat di sini ya. Ini CPU burst-nya kayak gini. Di mana ada waktu di sini. Ini adalah taunya, ini adalah prediction-nya. Sorry, ini T-nya ini adalah taunya. Nah, prediksinya CPU burst-nya tuh 6. 6, 4, 6, 4. Terus berapa? 13, 13, 13, 13. Udah ya? Ini CPU burst-nya ya kan? Nah,
kita pakai rumus yang tadi tuh untuk melakukan perkiraan pakai tau. Oke, perkiranya dia anggap nilai awalnya 8 gitu ya. Kalau udah dihitung pakai alfa gitu, dia dapatnya dari 10 ya, jadi 8. Dihitung untuk yang berikutnya jadi 6. Dihitung berikutnya jadi 6 juga. Jadi 5. Jadi 9. Jadi 11. Jadi 12 gitu ya. Kalau kalian lihat, ininya mirip ya. Walaupun di sini ada penyesuaian sih ya, tapi mirip loh, prediksinya nggak beda jauh gitu. Kok bisa? Iya, karena dia tuh ngitung dari pola yang sebelumnya gitu. Oke, sekarang lihat rumusnya. Alfa, kan ada alfa tuh, gitu ya. Kalau alfanya 0, nih kalau kalian lihat, alfa dijadiin 0, alfanya tuh antara 0 sampai 1 ya. Kalau alfa dijadiin 0, ini kan jadinya 0. Berarti 1 kurang 0, 1. 1 kali tau N berarti tau N. Berarti hasilnya adalah tau N plus 1 sama dengan tau N. Berarti artinya apa? Hah, kabur catatannya. Berarti kalau gitu kita dapat ini kan? Berarti tebakan kita next itu sama dengan tebakan yang sebelumnya. Berarti kita nggak punya recent history. Recent history itu nggak dihitung gitu. Karena dianggap sama aja kalau alfanya 0. Kalau kecil, kalau alfanya besar di 1, berarti nanti kita akan lihat di sini bahwa rumusnya jadi gini. Kalau A-nya sama dengan 1, kalian lihat ya di sini ya. Kalau A, kok A sih? Alfanya sama dengan 1. Berarti ini 1 kan? Ini 1 kurang 1, 0. Ini jadi 0. Berarti kan jadinya tau N plus 1 sama dengan alfa dikalikan atau 1. Jadi tebakan yang berikutnya itu sama dengan actual length yang sekarang gitu. Saya actual sekarang itu burst-nya 5 gitu ya. Berarti prediction untuk berikutnya 5 lagi gitu. Kebayang? Nah, biasanya alpha itu di set jadi setengah karena tengah-tengah aja supaya nggak 0 banget. Kalau 0 banget kan jadinya ini hilang kan. Kalau 1 banget ini hilang gitu. Jadi kita ambilnya setengah gitu biar komponennya ada dua-duanya gitu. Oke, dah. Sampai sini ngerti ya? Nah, kalau misalnya tau N plus 1 sama dengan tau N, berarti tebakan untuk next sama tebakan sekarang sama. Berarti historinya nggak dihitung. Kalau tahu prediksi yang berikutnya itu sama dengan waktu sekarang dikali alpha, itu berarti only the actual last CPU burst count. Jadi dia cuma menghitung waktu yang sekarang. Gitu. Nah, sebenarnya yang tadi saya bilang, ini tuh kita bisa expand formulanya gitu. Jadi, misalnya sekarang ya, Tn-1 itu kan berdasarkan yang sekarang. Tn plus 2 itu berdasarkan N plus 1. Jadi merembet gitu. Jadi kebayang nggak sih? Kita menebak yang berikutnya berdasarkan yang sebelumnya berdasarkan yang sebelumnya, gitu loh. Jadi kayak gini nanti. Sehingga nanti kita dapat angkanya gitu. Itu tebakan aja berdasarkan itu dan jalarannya tuh kayak gimana gitu. Oke. Nah, kalau kalian perhatiin, ya ini ya, dari 0, terus N1 sampai N gitu ya. Jadi ini tuh kita mundur. Jadi kita ngecek bahwa oke yang sekarang itu tuh dari yang sebelumnya, dari yang sebelumnya lagi, dari yang sebelumnya lagi. Makanya itu jadi ada hitungan gini kan, nih gitu. Oh, oke dia mempertimbangkan histori sebelumnya. Nah, itu buat tebak. Nanti lah ini diperdalam lagi ya. Dah, sampai sini udah oke? Urusan SJF ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke shortest remaining time for scheduling. Nah, ini tadi ingat nggak kalau kayak gini itu yang tadi kita lihat ya contoh yang ini preemptif atau non preemptif? Coba ya saya panggil ya satu ya, cek tidur nggak? Wening aja, wening. Kalau yang kayak gini ini preemptif atau non preemptif? Wening nggak ada. Wah,
Nggak ada nih. Oh ada. Ibu ya, gimana Wening? Ini proses yang ini ya, yang di SJF itu preemptif atau non preemptif? Astagfirullahaladzim. Oke. Contoh yang di SJF itu preemptif atau non preemptif. Kalau ada yang lain mau jawab. Siapa bisa jawab? Mana lah? Masa nggak ada yang jawab? Oke, error yang lain berarti. Siapa? Tunggu. Rifki deh, Ki. Rifki Fadila Sandi, coba. Ini yang di sini preemptif atau non preemptif? Rifki. Iya, Bu. Oke, Rifki, menurut Rifki ini ya proses yang ini yang di SJF itu preemptif atau non preemptif? Non preemptif. Non preemptif ya? Ki. Rifki. Mana nih, mana nih, mana nih? Siapa dong? Hafiz deh, Fiz. Fiz bantuin, Fiz. Ini preemptif atau... Oke. Gangguan, Rifki. Hafiz? Ya, hadir, Bu. Ini preemptif atau non preemptif? Ini preemptif, Bu. Preemptif. Benar. Taunya gimana? Benar nih, non preemptif tuh gimana sih, Fiz? Apa namanya? Proses di bursa lebih pendek dari apa sih yang waktu tunggu itu, Bu? Gitu, kata Hafiz gitu. Oke. Iya. Oke, hai Kal. Kal. Hai Kal. Ini preemptif atau non preemptif? Nah kan, nggak pada bisa jawab nih. Ayo. Hai Kal, bisa nggak jawab? Preemptif atau non preemptif? Kata Hafiz, preemptif. Kata Haikal, preemptif atau non preemptif? Saya yang non deh, Bu. Kenapa non? Gak tau, Bu, feeling saya ngomongnya non, Bu. Kacau sih Haikal. Ada yang bisa jawab nggak dengan tegas ya? Jangan cuman partai oposisi aja Haikal. Mauricio, coba Mauricio. Ya, Bu. Apa ini? Menurut saya ini preemptif karena kan itu kan prosesnya kan P1, P2, P3, 4 itu dia secara berstem itu enggak secara berurutan. Jadi kayak misalkan 6, misalkan harusnya habis 6 tuh 7, 8 harusnya berurutan, Bu. Mungkin gitu sih. Enggak. Beda, salah. Wah, enggak. Kan udah, oke, jelasin dulu. Awas ya kalau ditanya lagi pada kacau ya. Ini itu tuh non preemptif. Taunya preemptif sama non preemptif apa? Kalau setiap proses dijalanin sampai selesai, itu berarti non preemptif. Kayak kalian mandi sampai selesai, itu berarti nggak ada interupsi kan? Nggak bisa ya udah gitu. Nah, preemptif itu kalau kita bisa mecah. Nah, pada saat kita pecah gitu ya, misalnya, oke, prosesnya boleh dipotong gitu. Nah, kita punya algoritma yang namanya shortest remaining time. Jadi kayak misalnya gini, kalian punya proyek bikin rumah gitu ya. Bikin rumah misalnya
Bisa nggak misalnya kalian dalam satu komplek bikin beberapa rumah, tapi ada satu set tukang gitu ya. Tukangnya tuh bisa gantian pindah-pindah dari rumah lain ke rumah lain gitu. Itu kan berarti semuanya non preemptif kan? Eh, preemptif kan berarti. Jadi misalnya gini nih paling gampang. Kalian punya komplek nih, kalian developer. Ini ada rumah-rumah nih. Gitu ya. Rumahnya itu lagi dibangun semuanya. Rumah 1, rumah 2, rumah 3. Kita punya set tukang nih. Misalnya saya punya 3 tukang deh buat ngerjain rumah ini gitu. Si 3 tukang ini itu kalau non preemptif, mereka tuh ngerjain rumah 1 sampai selesai, rumah 2 sama rumah 3 tuh nggak dikerjain sama dia. Tapi kalau preemptif, dia tuh gantian, kadang-kadang ngerjain rumah 1, kadang-kadang ngerjain rumah 2, kadang-kadang rumah 3 gitu, kebayang? Kebayang nggak? Nah, kalau kita pakai preemptif, berarti kan nanti kelihatan nih, misalnya rumah 1 tuh kecil, rumah 2 besar, rumah 3 sedang gitu. Berarti nanti kalau misalnya ini misalnya tipenya beda gitu ya. Kalau misalnya kita punya waktu terbatas, kita bisa pilih mana yang bakalan lebih cepat selesai gitu. Nah itu yang dikerjain duluan, kebayang nggak? Jadi kayak misalnya dia gantian nih, hari ini gue ngerjain rumah 1, besok ngerjain rumah 2, besoknya lagi ngerjain rumah 3. Nah kalau shortest remaining time scheduling itu dia akan melakukan proses di mana yang paling sebentar lagi selesai itu diduluin gitu dibanding yang masih lama selesainya gitu ya. Awas ya ditanya nanti bangan bingung. Oke. Dah sekarang contoh shortest remaining time first. Kalian lihat kalau misalnya di dalam sini ada 4 proses tapi di Gantt chart itu satu proses muncul 2 kali, artinya dia preemptif, boleh diinterupsi. Bayangin, misalnya yang datang duluan P1. P1 burst time-nya 8. Kalau non-preemptif, dia tuh dikerjakan sampai 8 unit satuan waktu. Jadi ibu-ibu itu tuh nggak bisa disela. Jadi ya udah, gue pesan 8 porsi, ya selesaiin tuh sampai 8 porsi, baru orang lain bisa pesan lagi gitu, kebayang? Nah, kalau pakai SJF, preemptive SJF gitu ya, shortest job first. Kalau shortest job first kan the whole proses kan. Kalau shortest remaining time first itu bukan the whole tapi sisanya. Oke, yaudah ibu pesen 8 ya, rifle-nya kan paling duluan dia. Dikerjain 1 dulu ya Bu, gitu lah. Jadi dia tinggal sisa 7. Setelah itu dia ngerjain yang kedua datang yaitu P2. P2 tuh 4 gitu ya. Ya udah 4 ini sama dia diselesaiin nih 4. Jadi P2 udah beres sih, P2 beres gitu ya. Nah, terus dia ngerjain yang berikutnya. Kok P4 ya? Kok P3? Terus ada nyamuk. Terus ada nyamuk. Kenapa sih ini nyamuk ganggu aja dari tadi ya? Kan ini P1, P2, terus P4 yang dikerjain. Kenapa P4? Karena Astagfirullahaladzim gemesnya. Karena apa? Kenapa P1 cuma 1? Misalnya ini contoh ya. Biar bisa ngerjain yang lain. Setelah itu kerjain P2 sampai selesai nih. Karena dia paling pendek kan. Jadi P2 dulu. Kebayang nggak? Jadi P2 dulu. Dari P2 selesai. Setelah itu yang paling pendek mana lagi? Hey, mau gue semprot apa gimana lo? Tunggu, saya berantem dulu sama nyamuk. Bentar. Tunggu. Dapet. Dapet ya. Kerasa kan? Dipenyet kan? Maka jangan ganggu. Oke ya. Kenapa ini udah selesai ya? Berarti ini udah selesai. Kenapa P4? Karena dia paling pendek. Next, jadi ini diselesaiin. Setelah dia selesai, yang mana yang lebih pendek? 7 apa 9? 7. 7 dulu, selesai ini. P1 lanjutin. Ibu tadi pesanannya masih 7 porsi lagi ya, Bu? Ya udah saya selesaiin ya, beres si Ibu ini. Baru nanti di ujung ngerjain yang 9. 9 di belakang gitu. Karena dia short remaining-nya paling lama. Nah, kalian lihat nih kalau kita rata-ratain waktu tunggunya, ini kan dia nunggu ya, si P1 tuh nunggu 10 dikurang 1 kan. Jadi ini kan. P1, P2 itu 1 dikurang 1 ya, dia nunggu 1 waktu gitu ya.
dan prosesnya cuma satu. Ya udah selesai gitu ya. Ini P2, ini P1, ini P2, ini P3. P3 tuh dia nunggu 17 kan. 17 dikurang 2. Kenapa ya dikurang 2 ya? Ada yang tahu nggak kenapa dikurang 2? P3 itu dia nunggu di 17 Arrival kan? time-nya Bu mungkin Kenapa Davin? dikurangin dengan arrival time-nya. P3 kan 2, 17 kurang 2. Oh, kamu pinter, bener Davin. Iya ini arrival time-nya ya. Oh, oke boleh juga ya. Oke, sekarang P4 gimana nih? P4 itu dia ada di sini kan, dia nunggunya 5. Dikurangin 3, arrival time-nya ya? Oh bener, Davin pinter. Terus dibagi 4, jumlah 4 ya. Oke, bener. Jadi rata-ratanya 6,5 gitu. Waiting time-nya rendah nih. Karena apa? Karena bisa disela gitu ya. Jadi makanya kalau Mang Baso jualan, daripada dia ngeladenin orang yang jualan beli 10 bungkus sampai beres, mendingan yang 10 bungkus suruh gantian, dicicil-cicil gitu, dibagi sama pelanggan lain. Supaya waktu tunggunya nggak jadi lama gitu ya. Nggak merembet lama. Oke, Davin makasih sip. Dah, next ya. Nah, ada lagi pendekatan namanya round robin. Nah, round robin itu artinya gantian. Saya ada 10 proses. Itu dikasih waktu aja gitu. Jadi kayak misalnya saya punya 10 mahasiswa, mereka mau bimbingan nih. Mereka datang nih ke kantor saya. 10-10-nya gitu. Kalau saya pakai round robin, berarti saya ngomong sama yang pertama 5 menit, sama yang kedua 5 menit. Kalau udah selesai itu langsung ganti proses. Jadi gantian aja gitu. Kayak kalian nyuapin anak kecil lah. Suapin gantian gini gitu. Sampai beres, sampai kalau yang udah kenyang udah keluar dari antrian, suapin aja terus gitu. Oke ya, udah ya. Itu gampang kan berarti. Nah, pertanyaannya, kalau kita pakai round robin, itu ada yang disebut dengan key. Key itu adalah time quantum. Time quantum itu artinya pecahan fraction data yang kita gunakan untuk setiap proses. Kayak misalnya, kalian misalnya nyuapin, anaknya ada 10 gitu. Setiap nyuapin gini, itu Q-nya berapa? Kira-kira 2 detik, Bu. Oke, 2 detik. Jadi setiap anak 2 detik satu. Gitu ya. Oke. Kalau misalnya saya kasih time quantumnya kecil, setengah detik gitu. Nah itu gimana tuh? Baru gini, anaknya belum mangap, makanannya belum masuk, udah ganti. Itu juga kesini belum sempat mangap, belum masuk, udah ganti gitu. Nggak bisa. Gitu ya. Kalau terlalu kecil, nggak bisa. Jadi, si Q ini harus kita pikirin, besar atau kecil gitu ya. Nah, kalau Q-nya besar, terlalu besar, misalnya kayak nyuapin, rata-rata up itu 2 detik misalnya. Tapi kita nyuapinnya misalnya 5 detik. Jadi gini, 1, 2, 3, 4, 5. Udah selesai masuk mulut masih nunggu. Baru berikutnya. Nah, itu jadi nggak efisien kan? Gitu ya. Oke. Nah, tapi kalau misalnya untuk suatu proses, itu Q itu ada acuannya. Dia nggak boleh terlalu kecil. Tapi dia harus large enough untuk melihat konteks switching. Kebayang nggak? Kalau nggak, overhead-nya itu terlalu besar. Contoh, misalnya saya punya 10 mahasiswa. Terus setiap mahasiswa saya kasih 3 menit Q-nya. Jadi saya baru ngomong 3 menit, jadi gimana kamu udah sampai mana? Sampai sini Bu, belum selesai ngomong, saya udah pindah ke mahasiswa lain, switch konteks, 3 menit lagi. Belum tuntas, udah ke yang berikutnya lagi gitu. Kebayang nggak? Nah, Q itu sebaiknya mendekati panjangnya proses gitu ya, saya ada proses nih. Prosesnya itu rata-ratanya berapa gitu. Misalnya mahasiswa saya itu biasanya bimbingan berapa lama. Misalnya kalau misalnya mereka 10 menit gitu ya. Q-nya dideketin ke 10 menit gitu. Supaya apa? Supaya nggak terlalu sering tektok ganti mahasiswa. Kalian kebayang, saya punya 10 mahasiswa. Saya punya 10 mahasiswa, setiap mahasiswa 10 menit. Kalau misalnya saya ngerjain yang nggak pakai round robin, itu misalnya satu-satu gitu ya. Yang duluan datang ya kayak tadi gitu ya. Kalau bisa diinterrupt ya kayak tadi. Misalnya dilihat dia berapa waktu bimbingan atau sisa waktu bimbingannya dia berapa lama. Kalau pakai round robin terlalu pendek, itu misalnya dia 10 menit. Saya setiap mahasiswa tuh cuma 1 menit 1 menit. Itu kan saya tektoknya jadi banyak gitu loh. Kamu. Jadi banyak. Itu overhead tuh. Karena saya jadi pusing. Hah,
kamu tadi apa ya? Kamu topiknya apa? Kamu topik saya siapa? Gitu kan. Udah kacau tuh. Jadi Q itu sebaiknya deket ke 80% dari panjang durasinya gitu. Supaya apa? Supaya kalau bisa sekali ketemu ada yang udah beres gitu, kayak nyuapin gitu. Ya udah nih, sekali nyuapin dia kenyang. Ya udah, jadi nggak usah ngurusin dia lagi, konsen ke yang belum kenyang gitu. Kebayang? Gitu ya. Nih, contoh misalnya. Kita punya nih proses P1, P2, P3. Ada ibu-ibu mau beli 24 porsi. Kesel gue gitu kan ya. Terus kita set kuantumnya 4. Ya udah deh kalau gitu round robin aja. Ada 3 pelanggan, gantian aja ngerjainnya gitu. Ngerjain yang dia, ngerjain dia, ngerjain dia, ngerjain yang dia gitu gantian. Kebayangkan? Nah, Gantt chart-nya berarti ngerjain dulu yang P1. Si ibu-ibu ini pesan 24, tapi kan Q-nya 4. Jadi dia cuma ngerjain boleh jatahnya 4. P2 selanjutnya itu cuma 3. Jadi udah dia selesai, udah pulang dia nggak menuhin tempat. P3 juga selesai. Ya udah dia pulang karena kuantumnya 4. Kalau coba kuantumnya 1, masih bolak-balik terus tuh antara P2 P3, 3 kali, ya kan? Berarti udah selesai tinggal ngurusin si ibu itu gitu. 4. Bu, 4 porsi lagi jadi 8, 4 porsi lagi jadi 12, jadi 16, jadi 20, jadi 24, beres ya, Bu. Gitu. Typically higher average turnaround than SJF nih biasanya. Biasanya turnaround-nya RR itu lebih besar. Jadi higher average dia punya turnaround-nya tuh lebih lama gitu ya, tapi response time-nya lebih baik gitu. Artinya apa? Kalau round robin itu saya akan kayak kalian misalnya mahasiswa nunggu. Kalau saya pakai round robin kan saya ngomong sama kalian gantian kan. Jadi kalau kalian ada yang mau nanya, tinggal nunggu giliran, nanti juga Ibu Marisa bakal nanya ke saya gitu. Bakal ada giliran saya gitu. Itu namanya response time gitu. Cuman memang turnaround-nya jadi lama kalau gantian gitu kan. Jadi selesainya tambah lama semua gitu. Kebayang? Nah, jadi kalian masih lihat bahwa Q should be large compared to context switch time. Jadi pada saat kita berpindah konteks antara satu proses dengan proses yang lain, itu biasanya butuh 10 milisecond sampai 100 milisecond. Jadi kalau konteks switching-nya banyak, Q itu biasanya proses itu 10 milisecond sampai 100 milisecond. Konteks switching itu biasanya di bawah 10 mikrosecond sebenarnya. Tapi kalau banyak jadi banyak gitu. Jadi wah, jadi lambat semua. Kalau kita lihat kayak gitu. Saya kalian punya proses 10. Kalau kalian kerjain kuantumnya 12 pakai round robin, berarti sekali jadi selesai dong. Langsung beres kan? Konteks switching nggak ada. Nah, sekarang kalau round robin, prosesnya 10. Tapi kuantumnya 6. Berarti ada satu kali konteks switching. Nah, ini kayaknya oke lah. Atau kalian punya 10 proses waktunya 10, tapi kuantumnya 1. Kalian bayangin ada perpindahan konteks dari sini ke sini, ke sini, ke sini 9 kali gitu. Dan itu tidak efisien gitu. Ngabisin waktu. Jadi ini tuh nggak diinginkan sebenarnya. Jadi kita jangan juga kuantumnya terlalu kecil. Karena kalau kuantumnya terlalu kecil, mungkin responsannya lebih naik, tapi konteks switching-nya jadi besar, jadi overhead sistemnya jadi tinggi. Gitu. Oke ya, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Kalau nggak saya yang nanya nih. Oke, next. Nah, turnaround time itu berbeda setiap dengan time quantum yang berbeda. Nih, yang tadi saya bilang. Kalian lihat deh, time quantum itu kan pecahan yang dikerjakan ya. Misalnya, oke deh saya mau ada 4 proses nih, ada 4 mahasiswa. Yang satu mau konsultasi 6 menit, yang satu 3 menit, yang satu 1 menit, yang satu 7 menit. Gimana caranya? Kuantumnya bagusan di mana? Kalau kuantumnya 1, turnaround time-nya 11 nih. Kalau kuantumnya 2, turnaround time-nya naik nih. Kalau 3, turun lagi. Kalau 4, di sini. Kalau 5, di sini. Kalau 6, di sini. 7 di sini. Berarti di sini dan seterusnya ya. Kali ya 8, 9 tuh akan di bawah gitu. Nah, pertanyaannya sekarang,
Turnaround time maunya besar apa kecil sih? Turnaround time itu harusnya besar atau kecil? Maunya besar atau kecil? Siapa yang bisa jawab? Siapa ya? Made Bayu coba. Made Bayu ada. Hadir, Bu. Made gimana? Kalau kata Made yang bagus yang mana? Jadi kuantum yang mana yang paling bagus? Berapa? Di angka berapa? Kalau dari penglihatan saya, yang di angka 5 juga karena paling tinggi ya. Benar. Nggak salah sih, Made benar. Oke. Di angka 5 katanya. Tapi ingat, ini average turnaround time nih. Oke, Made nggak apa-apa. Alif, coba Alif. Kata Alif benar Made nggak? Di sini, kuantumnya di 5. Yang paling bagus. Karena kata Made, ini yang paling tinggi average turnaround time-nya. Jadi paling bagus di sini. Kata Alif gimana? Alif, Bener sih, Bu. gimana Alif? Setuju. Setuju, Alif setuju. Ada nggak yang nggak setuju sama ini? Oke, saya coba balik ya. Saya coba balikin ya. Oke ya. Lihat, turnaround time harus minimum sayangku. Ya, jadi turnaround itu nggak boleh tinggi-tinggi Made sama Alif. Nggak boleh. Kalau dia tinggi itu berarti jelek. Artinya, dia tuh lama. Bayang nggak sih? Kalau saya punya mahasiswa 10 dengan beda-beda waktu konsultasi, semakin cepat mereka keluar dari tempat saya, itu semakin enak kan. Jadi saya nggak banyak kerjaan gitu. Kalau saya 10 itu ada di ruangan kan sempit ya. Kalau ada yang sebagian bisa dismiss, udah kamu selesai keluar, yang udah selesai keluar. Jadi tinggal 3, konsen ke 3 gitu. Jadi sebenarnya yang terbagus itu adalah kuantumnya di 6 sama 7. Kenapa? Karena turnaround-nya rendah. Jadi kita tuh lihatnya ke bawah justru gitu. Bu, kok bisa gini? Ada yang pik-pik gitu ya, itu memang tergantung data ya gitu ya. Tapi bisa kita urut, tapi gitu prinsipnya. Nah, kita gitu ya. Kalau misalnya melihat kalau 80% CPU burst-nya itu berapa, kita sebaiknya bikin Q segitu deh kira-kira rata-ratanya. Jadi kan ini kan 4 data nih. Rata-rata kan 6 gitu ya, 6 3 7 gitu ya. Kalau kita pakai Q-nya di 1 sama 3 tuh kurang bagus gitu. Harus sebisa mungkin ngedeketin yang paling panjang-panjang ini. Jadi di 6 atau di 7. Supaya apa? Supaya misalnya kita run nih, misalnya 6. P1 datang duluan. Dia langsung selesai kan? Udah dong. Tinggal 3. Nggak lama kan? Benar nggak? Atau misalnya kita pakai Q-nya 7. P1 datang, dia langsung pulang, selesai. Gitu. Jadi, kalau kita punya SIP Q itu sebaiknya mendekati 80% dari durasinya. Gitu. Supaya apa? Supaya kita, satu, kayak nyuapin nih. Gue nyuapin berapa kali nih supaya dia kenyang. Daripada bolak-balik nunggu gitu, keburu lapar lagi, nggak selesai-selesai gitu ya. Bisanya satu giliran tuh selesai, satu giliran selesai. Gitu loh, ngerti gak? Nah, round robin itu triknya di situ. Oke. Nah, selain itu, udah ya, round robin udah kebayang, SJF udah selesai, preemptive SJF juga udah. Sekarang kita sebenarnya bisa bikin scheduling pakai prioritas. Jadi sebenarnya semua proses di OS gitu ya, itu ada prioritinya kan. Kayak misalnya kalian juga punya kerjaan ada prioritas gitu ya. Misalnya gue mau ngerjain tugas yang ini dulu, abis ini baru mau jalan, abis ini baru mau ngapain gitu kan ya. Itu kan ada prioritasnya. Ya. Dan itu harus dilihat dia preemptif atau non preemptif. SJF itu adalah priority scheduling, tapi berdasarkan CPU burst time-nya gitu. Oke. Nah, ada masalah gitu ya. Pada saat kita melakukan prioritas. Saya boleh nggak kasih contoh saya BPJS gitu ya. BPJS itu prioritas atau bukan? Malah bukan kan. Kebayang nggak misalnya institusi itu kalau lihat BPJS sudah males gitu karena kita nggak bayar.
Jadi mereka, ya udahlah, lu nggak bayar, gue duluan yang mau bayar dong. Nah, itu prioritasnya kan berdasarkan yang mau bayar dan mungkin nominal berapa yang dia bayar, bener nggak? Yang jadi problem adalah jika di rumah sakit itu ada pasien BPJS sama ada pasien yang bayar. Dan pasien yang bayar tuh ada terus gitu. Jadi ya udah dilayani yang bayar terus. BPJS-nya nggak pernah diproses gitu karena ya selama ada yang mau bayar ngapain gue ngurusin lo gitu. Nah, itu disebut sebagai starvation. Jadi kalau kita bikin algoritma itu tidak boleh sampai ada yang tidak mendapat giliran gitu. Itu sama kayak misalnya kalian prioritas di antrian care for. Ya udah yang belanjanya sedikit diduluin gitu. Nah, ada yang belanjaannya 3 troli ini. Nah, pelanggannya ada terus yang belanjanya lebih sedikit dari dia. Dia nggak pernah diproses, itu starvation. Nggak boleh kayak gitu. Jadi harus ada yang disebut aging. Aging itu adalah dihitung. Misalnya nih, pasien BPJS nih nunggu nih. Oh, yang diduluin tuh yang bayar dulu, ya udah deh gitu. Tapi ada batasan waktu dia menunggu. Misalnya maksimum pasien BPJS menunggu 30 menit. Kalau udah 30 menit dia harus dilayani gitu. Karena kalau nggak starvation dong, dia nggak akan sampai besok dong nggak dijalanin gitu. Jadi salah satu caranya adalah aging ini. Jadi kita juga bisa memberikan gantian gitu ya. Kayak misalnya gini, kalian misalnya jalan nih di perempatan, tiba-tiba di jalur yang intersection itu ada ambulans. Terus aja ada ambulans terus gitu. Terus kita nungguin juga kan, hah? Jadi kita kapan maju nih kalau nah harus ada batasan. Saya oke, stop dulu. Kalau enggak di sini macet. Jadi setelah 5 menit udah ambulans yang ini stop dulu, ini suruh maju dulu deh gitu. Nggak bisa gitu karena kalau enggak starvation gitu. Ya. Nah, itu namanya priority scheduling. Contoh, example of priority scheduling. Misalnya proses 1, jadi kalian lihat ya di sini tidak ada, nggak cuman burst time aja, tapi ada priority juga gitu. Jadi yang kalian lihat prioritasnya dulu, baru burst time-nya. Berarti kalau kita bikin Gantt chart-nya, yang mana dulu yang dikerjain? Ini kan, P1 dulu. Ya udah P1, P2 dulu, P2 dulu kerjain P beres. Dah selesai. Habis itu prioritas kedua apa? P5. Oke, P5 selesaiin. Habis itu siapa? P1 selesaiin. Terus siapa? P4. P3 selesaiin. Terus yang priority 5 terakhir itu P4 gitu ya. Nah, tapi kan ini ya udah gitu ya. P4 cuma sedikit tapi mungkin prioritasnya rendah gitu. Jadi ya udah gitu. Waktu time-nya 8,2. Contoh gitu ya. Udah. Kalau misalnya prioritasnya ada 2 gimana? Misalnya kayak gini, David gimana kata David? Ada 2 nih. Prioritas 2 ada 2. Prioritas 3 ada 3. Jadi gimana gitu? Nah, itu bisa kita proses berdasarkan prioritas tertinggi, tapi di round robin gitu. Jadi misalnya, prioritas tertinggi siapa? P4 gitu ya. Ya udah dia dulu selesaiin gitu. Nah, setelah itu prioritas 2 ada 2 nih. Ya udah gantian antara P2 sampai P3. Kalau time quantumnya 2, berarti ya udah mana duluan aja gitu. P2 2 dulu. Oke, udah gitu P3 2, P2 2, P3 2, P2 2, P3 sampai selesai aja gitu. Nanti untuk prioritas yang 3 ini juga di round robin gantian. P5 2, terus P1 2, P5 2. P1 2, P5 1 udah selesai gitu ya, beres gitu. Jadi kita bisa lakukan priority scheduling dengan round robin juga kalau prioritasnya ada yang sama. Bentar ya, saya matiin. Tunggu bentar. Tunggu. Oke ya, barusan lupa.
harus nyalain mesin cuci. Oke. Dah ya sampai sini scheduling oke lah ya. Nah, tadi kan ngomongin belum sama antrian kan. Sebenarnya scheduling ini kayak proses ini tuh harus ada antriannya. Kalian mesti mikirin dia tuh lagi apa, lagi ready, lagi waiting, lagi eh posisi di mana gitu. Udah ready to terminate atau ready ke execute atau yang mana gitu ya. Nah, berarti kan harus ada antrian. Berarti setiap antrian ini kan harus diatur. Kalau ada prioritas, prioritasnya juga kan ada antriannya. Jadi kayak kalian misalnya, saya bilang kan, misalnya, ini tuh pasti kebake lah di mana-mana gitu, engineering. Saya kalian ngurus antrian perpanjang paspor. Perpanjang paspor tuh kan macam-macam tuh. Ada yang ngambil dulu, misalnya ngambil dulu nomor, udah itu ngambil formulir, habis itu ngisi data, habis itu nanti difoto, habis itu wawancara. Itu kan ada antriannya masing-masing kan, antrian ngambil formulir, terus nanti kalau ngisi gitu nggak ada antriannya gitu ya. Bentar interupsi. Gitu ya. Jadi kan harus diatur tuh. Misalnya kalau saya sih dulu gitu ya lupa. Jadi saya ke imigrasi ambil antrian tuh atau udah daftar. Terus dapat formulir kan. Terus ngisi data tuh di meja. Yang udah duluan ngisi itu bisa langsung ngantri ke antrian berikutnya. Jadi bisa jadi yang tadi di depan bisa jadi di belakang. Jadi urutannya nggak sama. Nah antriannya tuh beda-beda. Nah setiap antrian itu harus diproses kan. Beda-beda caranya. Nah ini tambah kompleks. Jadi kalian mesti mikirin gimana nih gitu ya. Dah. Jadi nanti ada prioritas juga. Jadi kayak misalnya antrian ini, itu real time proses tuh paling penting. Baru setelah itu sistem proses, baru interaktif, baru batch proses. Jadi nanti setiap antrian itu mewakili prioritas dari proses-proses yang ada di situ. Udah ya? Nah, berarti kan ini harus kita pikirin. Nah, kalau di setiap antrian itu bisa beda gitu. Jadi misalnya di antrian ini pakai round robin, Q-nya sekian, yang satu round robin juga Q-nya sekian, yang satu lagi pakai FCFS, yang satu lagi pakai SJF, itu bisa. Jadi ini tuh depends on your operating system gitu. Depends on your design. Nanti saya jelasin kenapa dan ancar-ancarnya gimana gitu ya. Nah, berarti kan kalian mesti mikirin, astaga gimana banget nih gitu kan ya. Kalian mesti mikirin ada thread, ada proses, ada ini, ada itu. Nah, sekarang kita tambah lagi kompleksitasnya. Kalau prosesor ada banyak gimana? Karena bisa multiprosesor kan, bisa multi-core, bisa multi-threaded core, bisa NUMA, bisa heterogeneous. Jadi arsitektur sistemnya bisa macam-macam dan itu schedulingnya jadi beda. Nah, bayangin, misalnya kayak gini, kita punya core gitu ya. Ini ada task, itu dibagi-bagi ke core-core yang banyak atau setiap core punya antriannya masing-masing. Semua core bagi tugas yang sama atau beda-beda gitu. Nah, itu schedulingnya lebih susah tuh multiple processor gitu. Kalau dia multi-core prosesor, itu juga kalau ini kan multiple prosesor ya, jadi kayak prosesornya beda rumah gitu. Kalau multi-core itu kan di dalam satu prosesor ada beberapa core ya. Nah itu tuh biasanya energinya lebih rendah dan prosesnya lebih cepat. Karena apa? Karena dekat mereka, physically dekat gitu. Nggak usah pindah prosesor, nggak usah lewat bus, nggak usah apa, mereka udah dekat gitu. Nah kalau kita pakai multi-core itu nanti schedulingnya akan beda lagi gitu. Ya, dah. Nah, kalau kita pakai multi-threaded multi-core, artinya di dalam setiap core, thread yang dia kerjain lebih dari satu. Tapi, jadi kalau kalian lihat ya, dia tuh bisa melakukan dua gitu. Jadi kayak misalnya, ini kan ada proses ya, compute cycle sama memory stall. Jadi kalau dia lagi compute cycle, ya udah dia kerjain. Tapi kalau misalnya dia ngerjain compute cycle yang thread ini, dia bisa ngerjain M yang ini, memori yang ini. Jadi kayak yang di CD, dia dua thread. Kalau yang satu lagi baca, dia bisa jalan instruksi. Kalau yang satu lagi instruksi, dia bisa baca di CD gitu loh. Jadi gantian M sama C-nya tuh gantian. Itu kayak misalnya kompor gitu. Yang satu pakai kompor, yang satu pakai oven. Gantian aja. Bareng kan threadnya. Jadi sama-sama masak, asalkan gantian gitu. Jangan dua-duanya kompor, dua-duanya oven. Kalau salah satu dipakai bareng bisa gitu. Gitu ya, oke ya. Dah. Terus kalau misalnya kita punya prosesor core-nya banyak,
Kalian punya prosesor, core-nya ada 4. Di dalam satu core ini, thread-nya ada 2 masing-masing. Itu di dalam penglihatannya operating system dia kayak punya 8 CPU. Karena setiap core dan satu thread dianggap satu CPU. Berarti kalian harus mikirin schedulingnya dong. Logicalnya tuh jadi 8 CPU. Jadi harus dipikirin gimana ya caranya bikin scheduling untuk 8 CPU. Itu kompleks gitu. Jadi ini kayak hyper threading namanya. Makanya kalau kalian lihat kok misalnya prosesornya Apple M1, M2 bisa kenceng banget, bisa nggak panas gitu. Bisa iOS-nya juga, macOS-nya juga bisa flawless gitu misalnya, cepat prosesnya itu karena memang schedulingnya dia jago. OS-nya juga disesuaikan gitu. Jadi arsitekturnya hardware-nya sama OS-nya tuh dioptimalkan gitu. Makanya jadi nggak panas dan cepat gitu ya jadinya. Gitu. Oke. Intinya gimana caranya supaya bebannya tuh rata ya antar semua bagian komputasi. Oke, dikit lagi kita udah. Oke. Nanti ini kita skip dulu. Oke, nanti ini nggak perlu dulu ya, interrupt, dispatch. Oke. Interrupt latency itu nanti kita. Oke ya. Nah, yang mesti diingat adalah ini. Jadi ada yang namanya real time CPU scheduling. Jadi kalau kalian sistemnya real time atau enggak, itu mempengaruhi OS-nya loh untuk scheduling. Jadi kayak kalian misalnya OS buat komputer biasa, sama OS buat mobil yang autonomous vehicle yang bisa nyetir sendiri, sama OS buat drone, itu beda gitu. Karena yang real time, itu dia prioritas-prioritas pekerjaannya beda. Nah, kalau kalian lihat, itu nanti akan ada latency segala macam yang harus diperhitungkan gitu ya. Nah, kalau misalnya kita pakai real time scheduling, itu priority-nya akan berbeda dengan yang nggak real time. Jadi ada batasan di mana misalnya nih ya, ini task yang harus dikerjain. Ada deadline, lu harus selesai sebelum ini. Karena satu proses itu cuma dapat jatah segini. Jadi semua itu ada periodiknya gitu. Contoh, kalian misalnya punya drone. Drone itu kan harus gerak. Dia harus menghindari, harus ngupdate posisi, harus ngatur kecepatan, mengikuti rute tertentu, atau menghindari objek tertentu kan. Nah, itu dia harus punya proses-proses yang harus dijalanin dengan prioritas masing-masing gitu. Jadi kayak misalnya, oke, lo ngitung jarak, nggak boleh sekian lama, nggak boleh lebih lama dari sekian nih, karena kita harus mutusin mau gerak kemana, kecepatannya berapa gitu. Jadi kalau real time, schedulingnya tuh lebih susah dan harus preemptif dan harus ada priority. Itu lebih kompleks lagi. Kalau misalnya contoh ya, kayak kalian kalau balap mobil itu kan ada pitch ya, di mana dia ganti ban segala macam kan. Itu kan performanya harus tinggi kan. Mana dulu yang diganti bannya atau apa ya gitu lah pokoknya. Itu tuh ada priority yang jelas dan ada preemptifnya gitu karena mereka kerja bareng gitu ya, ganti-gantian. Berbagi obeng dan lain sebagainya. Satu ngecek ini, satu ngecek itu gitu ya. Dan itu harus real time. Jadi harus cepat gitu. Ngambil keputusan karena dia harus segera maju lagi gitu kan ya. Itu beda sama kayak misalnya bengkel biasa. Yang Pak, saya mau tune up dong. Berapa lama? Ya 3 jam lah gitu. Ya lebih nyantai gitu karena bukan karena dilama-lamain, juga karena memang tidak ada target yang dikejar gitu, nggak ada performance yang harus buru-buru gitu. Jadi untuk suatu sistem yang real time itu desainnya jauh lebih kompleks gitu karena semuanya harus cepat, nggak sekedar cepat gitu ya, tapi optimal gitu karena ada prioritasnya yang harus dilihat begitu. Oke ya, dah itu prioritas dan bla bla bla, ini baca aja, ini belum mau saya detailin. Tapi setiap operating system itu punya schedulingnya sendiri. Mereka punya schedulingnya sendiri untuk setiap operating system. Terserah gitu ya. Ya udah gitu ya, nih kita tahu aja lah, nggak usah dihafalin, tapi kalau perlu baru gitu ya. Nah, sebenarnya setiap algoritma tuh bisa kita evaluate. Jadi sekarang kalau kalian baca ya, kita bisa lihat untuk satu OS tuh dia bagusnya pakai apa? FCFS, SJF, pakai non preemptif, pakai round robin atau apa gitu. Terus antriannya mesti pakai apa gitu. Nah, yang saya mesti jelasin ke kalian adalah
Jadi sebenarnya untuk setiap sistem itu akan ada polanya gitu. Jadi kita tuh bisa pakai formula ini untuk ngecek biasanya rata-rata antrian panjangnya berapa, waiting time-nya berapa kira-kira, average arrival rate-nya berapa. Nanti tinggal hitung aja pakai formula ini, kita bisa tahu kira-kira tuh untuk komputer kayak gini, penggunaan seperti ini, itu dia polanya tuh kayak gimana. Contoh biar gampang. Kalian misalnya punya kedai kopi, baru buka seminggu. Setelah sebulan kalian mulai tahu gitu. Oh, gue tahu nih kayaknya abis orang-orang yang berangkat kantor itu biasanya ibu-ibu arisan misalnya gitu. Abis ibu-ibu arisan tuh biasanya bapak-bapak makan siang. Abis itu anak muda ngerjain tugas. Sore-sore orang pacaran misalnya gitu. Jadi ada polanya kan di coffee shop itu. Jadi nanti dia bisa nebak gitu ya. Oh, kira-kira orang duduk berapa lama. Biasanya mereka makan berapa porsi atau berapa pembeliannya gitu ya. Terus ya gitu, bisa jadi dia bisa lihat oke, ada berapa customer yang datang, peak-nya di jam berapa. Terus urutan datangnya tuh gimana, urutan pesanannya juga mungkin bisa kayaknya oke lah kalau pagi-pagi tuh pesanannya ini, kopinya gini, kalau nanti agak siang pesanannya beda, agak sore gitu loh, kebayang nggak? Nah, untuk setiap operating system gitu kayak handphone misalnya atau pesawat atau misalnya firmware untuk sensor atau komputer itu sebenarnya ada pola ini gitu. Nah, si operating system tuh bisa menyesuaikan, bisa milih dia mau pakai algoritma yang mana berdasarkan kira-kira gitu ya. Si proses-proses yang bakal diproses tuh kira-kira kayak gimana sih? Itu bisa ditebak gitu, bisa dicoba gitu. Jadi nanti kita bisa pilih mana algoritma yang kira-kira cocok dan paling optimal. Nah, jadi kita sebenarnya bisa bikin simulasi. Kita punya CPU nih. Kita kasih proses, kita coba kalau pakai FCFS gimana? Kalau pakai SJF gimana? Kalau pakai round robin gimana gitu ya. Atau misalnya dikombinasi gitu. Nah, jadi paling nggak tahu nih si komputer ini, oke. Dan dia bisa switching juga sebenarnya kayak misalnya oh, nih orang lagi ngedit video. Kalau ngedit video kan biasanya prosesnya gitu-gitu aja gitu kayak misalnya oke, layer ini terus misalnya dikasih di animate atau misalnya dipisahin segmentation or apa gitu ya, ada gitu-gitunya. Kelihatan kan itu bagian-bagian prosesnya itu kelihatan. Jadi dia nanti bisa lihat, oke, kalau dia lagi buka aplikasi ini, kayaknya prosesnya kayak begini. Gue bisa pakai GPU sebagian, pakai CPU sebagian. Terus biasa antreannya kitanya pakai FCFS nih kalau kayak gini gitu. Jadi kalian bisa kebayang nggak? Jadi si OS itu bisa dynamic juga. Itu yang saya mau jelasin gitu ya. Jadi bisa disimulasiin. Udah gitu. Jadi chapter 5 itu intinya adalah scheduling. Dan scheduling tuh cuman gitu aja. Cuman kalian jadi tahu kan, ada thread-nya banyak, ada yang preemptif, ada yang non preemptif, resource-nya terbatas, operating system-nya itu harus memutuskan antara oke, resource yang gue punya sama trennya kayak gimana gitu. Jadi kayak kalian misalnya punya mall, sama punya hotel, sama punya kantor. Nah itu tuh prosesnya kan beda. Misalnya jam ramainya beda, kedatangan orang peak hours-nya beda gitu kan ya. Activity-nya beda, bebannya juga beda. Mungkin kalau di mall tuh bebannya ada di misalnya tempat parkir. Kalau di kantor tuh bebannya di listrik misalnya gitu. Rumah sakit bebannya beda gitu karena aktivitasnya beda gitu. Jadi itu yang dioptimalkan. Oke, dah nanti saya kasih tugas di classroom. Kalian tolong cek dan kerjakan. Oke, ini saya udah isi. Kita absen ya. Nggak ada, ini kuliah. Baik. Sekarang kita absen. Udah jam 2 nih. Razis mana Razis? Razis ada? Razis nggak ada. Oke, Razis nggak ada. Oke, Davin ada, Davin. Hadir, Bu. Sip, makasih Davin. Tadi udah bantuin ya. Haikal ada ya, Haikal? Hadir Ibu. Oke, Hafiz. Hadir Bu. Oke, Maliki Mulki. Maliki Mulki. Ada. Rifki Fadila, internet masih ngaco. Ki. Hadir, Bu. Oke, lagi di mana sih? Di puncak gunung? Enggak, Bu, di kosan, Bu. Oke. Oke, Ki. Wening mana Wening? Wening kenapa sih nggak bisa itu ya? Suara ya?
Wening hadir. Oke, Wening. Wening ada. Dinda mana Dinda? Dinda. Hadir, Bu. Oh, hadir Dinda. Oke. Mauricio mana? Ada tadi. Hadir, Bu. Mauricio ada. Alif ada ya, Alif? Hadir, Bu. Oke, Rizkulah. Rizkulah. Hadir, Bu. Oh, rumahnya Wening lagi pembangunan. Mau dibikin tingkat 6 ya Weningnya. Oke, Made, berisik ya Wening. Made, mana Made? Hadir, Bu. Hadir. Siapa Made? Sultan Hansa mana? Muhammad Rahadian hadir katanya. Muhammad Rahadian. Sultan Hansa, Sultan Hansa tuh ada nggak? Nggak ada ya? Iya Nggak benar. ada, Bu. Iya ikat-ikat. Sultan Hansa nggak ada. Michael ada. Michael nggak ada. Ya udah. Enrico mana Enrico? Hadir, Bu. Enrico hadir. Zaki mana? Hadir, Bu. Zaki kenapa lemes lapar ya? Enggak, Bu. Oh enggak, bener ya. Jam segini ya. Aduh, saya tuh lemes di pengen kopi. Oke. Michael ada. Siapa yang tadi barusan masuk? Michael ya. Bu. Sempat, iya, Bu. Michael disconnect barusan. Iya, Bu. Oke, ada 16. Ini saya submit dulu. Bener ya? 16 ya? Hadir 15. Iya kan sama saya 16. Berarti semua udah di absen, oke? Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, kita bab 5 udah selesai, berarti minggu depan bab 6. Jangan lupa nanti saya akan kasih tugas di Google Colab, oke? Jadi hari ini udah selesai. Kalian silakan tidur siang loh. Atau ada kuliah lagi. Ya udah, nggak ada pertanyaan, beres. Makasih banyak ya semuanya. Makasih, Bu. Makasih, Selamat- Bu. Terima kasih, Bu. Makasih semuanya, dadah. Dadah. Terima kasih, Bu. Dah. Thank you.